Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Agil Fendi dengan NIM 23042254. Saya kali ini akan mempresentasikan proposal business plan yang berjudul Bridge Bracelet atau Gelang Mani. Lanjut kepada materi. Ringkasan produk. Produk gelang manik-manik adalah aksesoris fashion yang terdiri dari manik-manik yang dijalin dengan tali atau benang. Terbuat dari berbagai bahan seperti kaca, batu, kayu, logam, atau bahan alami seperti biji-bijian dan garang. Produk ini hadir dalam beragam desain, warna, dan gaya. Dapat dipersonalisasi sesuai preferensi individu dan digunakan sebagai perhiasan pribadi atau hadiah. Tujuan bisnis kami adalah menyediakan pelanggan dengan gelang manik-manik berkualitas dan beragam, yang mengekspresikan gaya pribadi dan meningkatkan penampilan. Kami berkomitmen untuk menjadi merek terpercaya di industri perhiasan dengan fokus pada desain menarik, kualitas tinggi, dan harga terjangkau. Produk kami dirancang tahan lama agar pelanggan dapat menikmatinya dalam jangka panjang. Visi kami adalah menginspirasi dan meningkatkan kepercayaan diri pelanggan melalui perhiasan indah dan unik, serta menciptakan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Kami berusaha menjadi pemimpin industri dengan mengikuti tren terbaru dan menghadirkan inovasi dalam desain dan material, serta menjadi merek terkemuka yang diakui secara nasional dan internasional. Rencana bisnis ini mencakup penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, dan struktur manajemen lainnya yang akan diimplementasikan. B. Deskripsi produk. Bahan-bahan. 1. Manik-manik spacer akrilik. 2. Lot manik-manik akrilik transparan motif bunga plum blossom. 3. Lot 10 mm manik-manik bentuk hati retak bahan akrilik. 4. Indonesian cream millet beads beaded for dye jewelry making. 5. Kawat manik-manik kristal elastis. Alat gunting 2000, penggaris 1000. Target pasar. Target pasar bisnis gelang manik dapat mencakup kalangan remaja dan dewasa muda yang menghargai aksesoris fashion unik. Konsumen yang tertarik pada barang handmade, personalisasi, dan tren fashion terkini dapat menjadi segmen yang potensial. Namun produk ini difokuskan kepada para remaja wanita yang tertarik dengan aksesoris dan fashion. Selain itu, mereka yang peduli terhadap nilai-nilai berkelanjutan dan cerita di balik produk juga bisa menjadi target pasar yang relevan. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami preferensi dan perilaku pembelian dari segmen-segmen ini dapat membantu menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Analisis persaingan. Keunikan desain dan personalisasi menjadi daya tarik utama produk kami. Dengan harga yang kompetitif dibandingkan pesaing sejenis, kami menjaga standar kualitas tinggi untuk membangun reputasi positif dan menyediakan variasi produk serta kategori yang beragam guna memenuhi selera konsumen. Pemanfaatan media sosial dan platform e-commerce secara efektif membantu memperluas pangsa pasar. Kami berkolaborasi dengan desainer terkenal atau merek lain untuk meningkatkan visibilitas. Dalam mendukung tren keterlanjutan, kami menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung inisiatif sosial. Kami juga cepat menyesuaikan desain dengan tren terkini dalam industri aksesori. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membangun hubungan yang kuat dan memastikan distribusi yang efisien serta dapat diandalkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk peningkatan penjualan dan mencapai keuntungan. Kami memiliki bisnis galang dan merencanakan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan tersebut. 1. Sistem penjualan. Kami menggunakan sistem missionary selling di mana produsen menyalurkan produknya langsung tanpa distributor. Sistem ini cocok untuk usaha kecil seperti kami, memungkinkan promosi dan penjualan langsung kepada konsumen. 2. Jenis penjualan. Kami menggunakan jenis penjualan tunai, di mana konsumen harus langsung melunasi produk dengan pembayaran tunai atau elektronik melalui aplikasi seperti Dana. Penjualan dilakukan secara eceran, bukan grosir. 3. Target pemasaran. Target pemasaran kami adalah mahasiswa, UNP, masyarakat sekitar, dan terutama anak muda yang cenderung menggunakan gelang.
Dengan target mahasiswa, kami lebih mudah mendekati dan mempromosikan produk. 4. Promosi dan iklan. Untuk jangka pendek, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk promosi dengan memposting poster produk. Promosi ini mudah dan tidak memerlukan biaya cetak. Untuk jangka panjang, kami berencana mencetak poster dan membagikan langsung setelah memperoleh keuntungan. 5. Anggaran dana promosi. Karena kami hanya menggunakan media sosial untuk promosi, tidak ada dana yang dikeluarkan. F. Operasional dan produksi. Operasional. 1. Pengadaan bahan baku. Identifikasi pemasok yang handal untuk manik-manik, tali, dan komponen lainnya, serta pantau harga dan kualitas bahan untuk memastikan keterlanjutan pasokan. 2. Manajemen persediaan. Kelola stok bahan dan produk jadi secara efisien untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, menggunakan sistem inventaris yang baik. 3. Produksi. Tentukan proses produksi yang efisien dengan langkah-langkah produksi, alokasi waktu, dan standar kualitas untuk memastikan konsistensi produk. 4. Kontrol kualitas. Terapkan prosedur pengendalian kualitas melalui pemeriksaan visual, pengujian bahan, atau evaluasi akhir produk untuk memastikan setiap gelang memenuhi standar. Produksi. 1. Desain produk. Kembangkan berbagai desain gelang yang menarik dan sesuai dengan tren, serta berinovasi secara teratur untuk menjaga daya tarik konsumen. 2. Pola dan mentase. Buat pola atau sketsa untuk setiap desain dan lakukan mentase manik-manik sesuai pola yang telah ditetapkan. 3. Proses perakitan. Ikuti urutan perakitan yang telah ditentukan dan pastikan keakuratan setiap langkah untuk menghasilkan gelang berkualitas. 4. Pengemasan. Desain kemasan yang menarik dan aman untuk pengiriman, serta pastikan setiap pengiriman dikemas dengan rapi sebelum dikirim ke konsumen. 5. Pengiriman. Letakkan sistem pengiriman yang efisien dan mitra pengiriman yang dapat diandalkan, dan cek persyaratan pengiriman internasional jika memasarkan produk secara global. G. Rencana keuangan. Harga per cincin menemani 8.000. Harga per gelang menemani 15.000. Modal awal 50.000 biaya pembuatan cincin, sedangkan 5.000 per cincin kali 5 cincin, sedangkan 25.000. Total biaya produksi 25.000 ditambah 50.000, sedangkan 75.000. Penjualan cincin 8.000 per cincin kali 5 cincin, sedangkan 40.000. Penjualan gelang 15.000 per gelang kali 5 gelang, sedangkan 75.000. Total pendapatan 40.000 tambah 75.000, sedangkan 115.000. Tambah 115.000 kurang 75.000, sedangkan 40.000. Margin laba 40.000 dibagi 75.000 dikali 100%, sedangkan 53,33%. Keterangan. Untuk membuat cincin, produsen harus membeli manik-manik dan biaya pembuatan. Untuk membuat gelang, produsen hanya perlu membeli manik. Harga jual cincin dan gelang ditentukan berdasarkan biaya produksi, biaya pemasaran, dan margin laba yang diinginkan. Margin laba yang diinginkan dapat disesuaikan dengan target keuntungan yang ingin dicapai. Analisis. Berdasarkan ringkasan keuangan atas, dapat disimpulkan bahwa usaha cincin dan gelang manik-manik dan margin laba yang cukup tinggi, yaitu 53,33%. Hal ini berarti bahwa dari setiap penjualan cincin dan gelang, produsen dapat keuntungan sebesar 53,33%. Untuk meningkatkan margin laba, produsen dapat melakukan beberapa cara, seperti mengurangi biaya produksi, misalnya dengan menggunakan bahan baku yang lebih murah atau dengan menggunakan pemasok lebih murah. Menaikkan harga jual cincin dan gelang, misalnya dengan meningkatkan kualitas cincin atau dengan memasarkan cincin dan gelang ke segmen pasar yang lebih premium. Tim manajemen. Cara kita meningkatkan kerjasama yang baik di dalam tim dengan cara: 1. Menentukan tujuan bersama, menentukan produk apa yang akan kita buat, mengenali karakter masing-masing anggota. 3. Rajin komunikasi dan mengobrol dengan rekan satu tim. 4. Tentukan aturan dalam tim. 5. Bikin suasana kerja seaman mungkin, menghargai privasi setiap anggota tim. 7. Pengelolaan waktu yang tepat. Cara kita manajemen pemasaran di dalam tim dengan cara: 1. Harus jujur dan transparan dengan tim untuk membangun kepercayaan. 2. Kita bisa menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang membantu mengarahkan tim menuju tujuan bersama. 3. Menunjuk seseorang untuk menjadi manajer tim pemasaran untuk
mengetahui cara mengawasi proses yang sedang berjalan, termasuk hasil, tanggal jatuh tempo, dan siapa yang menangani tugas individu. Kita harus mempunyai keterampilan dan pemahaman teknis untuk memahami cara meningkatkan tim lebih jauh lebih lagi. 5. Kita juga mengelola pekerjaan dan memastikan pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir menuju tujuan bersama. Kita juga harus bisa manajemen konflik karena sifat manusia. Konflik pasti terjadi di tempat kerja. 7. Harus memperlakukan rekan kerja dengan rasa hormat yang pantas mereka terima dan kita juga harus memberi kontribusi mereka terhadap tim. 8. Dan terakhir dengan membangun komunikasi antar pribadi. Resiko dan peluang. Risiko. Satu, fluktuasi tren fashion. Bisnis galang manik rentan terhadap perubahan cepat dalam tren fashion, sehingga perlu beradaptasi dengan selera konsumen yang berubah. Dua, persaingan yang ketat. Industri aksesoris sangat kompetitif dan keberhasilan bisnis bergantung pada kemampuan untuk membedakan diri dari pesaing serta menawarkan nilai tambah yang unik. Tiga, perubahan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti manik-manik atau tali dapat mempengaruhi margin keuntungan, sehingga diperlukan strategi pengolahan biaya yang aktif. 4. Tantangan pemasaran. Mencapai dan mempertahankan perhatian konsumen dalam lingkungan pemasaran yang padat bisa menjadi tantangan, dan strategi pemasaran yang kurang efektif dampak pada penjualan. 4. Peluang. Popularitas aksesoris handmade. Tren kesadaran konsumen terhadap barang handmade memberikan peluang untuk menarik pelanggan yang menghargai keunikan dan keaslian produk. 2. Kesadaran berkelanjutan. Konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan, sehingga menghadirkan produk ramah lingkungan atau mendukung bahan berkelanjutan dapat menarik segmen pasar yang peduli lingkungan. 3. Pasar online. Memanfaatkan platform online dapat membuka peluang ekspansi pasar, memungkinkan melalui situs web atau platform e-commerce untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi. 4. Inovasi produk dan kolaborasi. Mengembangkan desain baru atau berkolaborasi dengan desain yang terkenal dapat meningkatkan daya tarik, dan inovasi produk dapat menciptakan keunikan yang menarik bagi peminat. Baiklah, hanya itu presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.